Hari ini kita ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur, di mana hari ini kita mengikuti persidangan gugatan UMP 2022 di DKI oleh unsur APindo. Kita ingin tahu bagaimana perjuangan kaum buruh di Jakarta untuk memperjuangkan UMP-nya. Nah, hari ini kami kebetulan telah bertemu dengan dari unsur buruh. Beliau adalah Bapak Dedi Hartono. Beliau adalah Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur buruh. Kita akan ingin tahu lebih banyak tentang perjuangan buruh di Jakarta. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ingin tahu nih, mungkin agak sedikit flashback itu. Ya. Bagaimana kaum buruh di Jakarta ini memperjuangkan UMP-nya dari semenjak dikeluarkannya atau diterbitkannya Undang-Undang 11, kemudian ada turunannya. Mungkin bisa diceritakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kawan-kawan semua, kawan-kawan buruh se-Indonesia tentunya. Yang pertama, hari ini kita hadir dalam agenda pengawalan gugatan terkait dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pergub 1517 tentang perubahan upah minimum provinsi yang tadinya ditetapkan hanya sekitar 0,8%, namun dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Gubernur DKI Jakarta berhasil dinaikkan menjadi 5,7%. Hal yang perlu diketahui oleh kawan-kawan semua adalah bahwa apa yang dialami oleh kondisi kebijakan pengupahan hari ini sejak diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan juga PP 36 di tahun 2021 ini memberikan dampak yang sangat signifikan terkait dengan perubahan upah minimum, ya. Di mana di dalam perubahan upah minimum itu kebijakan yang terjadi adalah kebijakan yang didasarkan oleh formulasi rumusan-rumusan yang sampai hari ini kita belum tahu rumusan-rumusan itu apakah benar-benar menjadi sebuah gambaran tentang kelayakan upah di Indonesia, atau ternyata justru bahkan ini menjadi sebuah agenda besar dari pengusaha dan mereka mendowngrade sistem upah yang ada di Indonesia. Nah, ini yang sampai hari ini ketika kebijakan itu putus di bulan November 2021, ya, di mana sempat di DKI Jakarta juga diterbitkan Pergub terkait dengan masalah upah minimum yang didasarkan oleh formulasi itu. Ternyata kenaikan upah di DKI Jakarta hanya 0,8% atau sekitar hanya sekitar 23.000 saja. Bisa bayangkan dengan kondisi saat ini di mana posisi kenaikan upah yang biasanya di DKI Jakarta itu minimal, itu angkanya itu minimal 8% minimalnya, dan rata-rata sejak tahun 2017 sejak kebijakan, bahkan sejak kebijakan PP 78 di DKI Jakarta itu selalu di atas 8%. Artinya belum pernah terjadi sampai 0,5%. Nah, ini yang harus kita lakukan perjuangan, karena ternyata formulasi yang dimunculkan oleh pemerintah ini adalah formulasi yang sangat menyesatkan, ya. Bahkan bisa kita uji dalam sistem akademisi tentang formulasi itu sama sekali tidaklah memenuhi unsur kelayakan dalam sistem upah di Indonesia. Ini bisa dikatakan sebuah kezoliman di dalam pemutusan kebijakan upah di Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini kami kawan-kawan Gerakan Buruh Jakarta dan juga beberapa kawan-kawan lain di Koalisi Buruh Jakarta melakukan pengawalan dan rangka untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan ini, yang tentunya di DKI Jakarta kebijakan yang dilakukan oleh Pak Gubernur Anies Baswedan tentang perubahan ini adalah sebuah cerminan bahwa Gubernur DKI Jakarta masih punya hati nurani, masih punya rasa sosial terhadap kesejahteraan kaum buruh dan pekerja di Jakarta. Oleh sebab itu, hari ini saya meminta kepada kawan-kawan untuk selalu mengawal
terkait dengan apa yang hari ini kita lakukan ya, dalam gugatan petun, ya, khususnya terkait masalah Pergub 15/17 ini. Kenapa kita harus kawal? Karena ini akan menjadi sebuah ajas jurisprudensi ke depan terhadap hukum kita, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkait dengan pemutusan kebijakan upah di Indonesia itu adalah salah satu kesalahan yang fatal dan harus dilakukan koreksi dan harus dihapuskan dan harus dikembalikan kepada nilai-nilai dasar dalam sistem pengupahan di Indonesia. Apa itu? Pasal 27 ayat 2, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak, penghidupan yang sesuai dengan kebutuhan hidup, tentunya untuk kaum pekerja dan juga keluarganya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan buat kawan-kawan semua. Untuk hari ini nih, kan kayak hari ini ada persidangan dan kita tahu bahwa di bulan Januari kemarin memang pihak Apindo gitu ya, menyampaikan gugatan terhadap SK Gubernur ini sebagai suatu objek hukum gitu. Kemudian kita nih sebagai buruh gitu, baik yang ada di Serikat Pekerja ataupun juga nanti di Dewan Pengupahan juga, apakah wujud konkretnya, kalau tadi kita ada pengawalan, tapi wujud konkret kita untuk mendukung SK Gubernur ini di dalam persidangan ini kira-kira apa? Di dalam persidangan ini tentunya peranan dari kawan-kawan Federasi Serikat Pekerja yang ada di DKI Jakarta telah melakukan peranannya ya dalam rangka untuk ikut andil di dalam posisi tergugat intervensi. Jadi posisi tergugat intervensi itu merasa bahwa apa yang dilakukan gugatan oleh Apindo adalah gugatan bukan cuma sekedar gugatan yang diberikan kepada gubernur saja, tapi gugatan ini juga gugatan yang dirasakan oleh kaum buruh. Oleh sebab itu kaum buruh harus melakukan harus berada di dalam posisi tergugat itu juga, sama-sama merasakan bahwa kita adalah posisi yang tergugat oleh Apindo. Nah, posisi tergugat inilah yang dilakukan oleh kawan-kawan federasi. Alhamdulillah ada sekitar 7 federasi dan 7 federasi yang insya Allah sudah masuk dalam gugatan sebagai tergugat intervensi yang hari ini ikut hadir di dalam persidangan gugatan intervensi. Jadi insya Allah kawan-kawan tentunya ini juga bagian daripada peranan federasi untuk melakukan pengawalan dan advokasi dalam perjuangan upah khususnya di DKI Jakarta. Itu yang dilakukan. Terima kasih atas informasi Pak Dedi. Ini sangat penting lagi buat kawan-kawan karena tentunya kawan-kawan semua yang ada di luar sana yang saat ini mungkin hanya bisa menyaksikan siaran atau berita tentang perjuangan kita kaum buruh di Jakarta, pastinya sangat mengharapkan informasi-informasi yang lebih detail lagi. Oke, mungkin terima kasih banyak Pak Dedi. Siap, sama-sama. Semoga sukses selalu untuk di federasinya maupun juga di Dewan Pengupahan. Harapan kita semua kawan-kawan bisa hadir. Siap. Dan dalam persidangan kita ramaikan dan bagaimana kondisi persidangan kita juga bisa saksikan. Ini sebagai wujud marwah perjuangan upah khususnya untuk kesejahteraan di DKI ya. Jangan sampai gubernur sudah melakukan memberikan perhatian kepada kawan-kawan buruh pekerja, tapi pekerja yang merasakan dampaknya justru dia tidak pernah ikut dalam perjuangan ini. Nah, ini yang harus ditekankan oleh kawan-kawan. Mereka harus ikut bersama kita dalam perjuangan ini. Ya, itu aja. Oke kawan-kawan yang menyaksikan siaran ini, seperti tadi sudah dipesankan oleh beliau Pak Dedi dari unsur buruh, kita harus tetap support, kita buktikan, kita tunjukkan bahwa memang kita solid, kita bersatu untuk perjuangan kita, tidak hanya untuk di upah minimum tapi juga di perjuangan buruh yang lainnya. Oke, terima kasih. Mungkin nanti kita akan ikuti sidang ini, sidang sedang berjalan, kita nanti tunggu hasilnya bagaimana, kita akan bertemu lagi nanti. Dari saya cukupkan sekian, salam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.